Halo sobatku, tetaplah untuk selalu berani dalam mengambil resiko, bermimpi besar, dan berharap besar. Assalamualaikum, welcome back sobat. Pada tutorial Microsoft Excel kali ini, kita akan kembali menggunakan kombinasi formula index match. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan sebuah permintaan dari seorang sahabat bagaimana cara untuk menarik data dari contoh tabel berikut menjadi rekap aset seperti ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita intro dulu. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kita akan pakai formula index match. Pada tutorial nomor 1, saya pernah menjelaskan bagaimana cara menggunakan formula index match. Bagi Sobat Leo yang baru pertama kali melihat channel saya, silahkan cek kembali tutorial nomor 001. Pada tutorial tersebut, saya menggunakan satu variabel lookup array, sedangkan pada contoh kasus kali ini lookup array-nya lebih dari satu. Mungkin nanti terkesan rumit, tapi saya akan coba menjelaskan dengan cara yang lebih simpel. Bisa dilihat dari sumber data ini, kita coba kenali dulu struktur tabelnya seperti apa, agar kita bisa tahu bagaimana kedua formula tersebut akan kita terapkan. Oke, kita lihat pada sheet data, tabelnya berisikan kolom kota, lokasi pabrik, nama aset, dan ada kolom nilai aset. Sedangkan pada sheet kedua, tabel rekapitulasi berisikan kolom kota, lokasi pabrik, dan kolom nama-nama aset. Jadi, yang berbeda adalah nilai asetnya tersusun dalam bentuk row atau baris. Oke sobat, kita tahu bahwa kolom nama kota dan lokasi pabrik masih sama seperti data pada sheet pertama. Kedua kolom tersebut nantinya akan kita gunakan sebagai variabel array. Namun sobat, jika kita memperhatikan struktur tabel pada sumber data ini, ada beberapa area kolom yang tidak memiliki data atau nilai. Hal ini akan menyebabkan data yang kita tarik nanti akan memberikan hasil nihil atau kosong. Sekarang apa yang bisa kita lakukan di sini? Langkah berikutnya, kita perlu mengisi area yang kosong dengan menduplikat data yang ada. Contoh, area ini akan kita isi dengan data yang ada di atasnya. Saya akan menduplikat terlebih dahulu master datanya di sheet baru. Kita akan buat data bantu. Caranya, arahkan kursor ke sheet data, lalu kita klik kanan pada mouse, pilih move or copy, lalu centang pada create a copy. Jika sudah, klik OK. Lalu double klik pada sheet baru, rename sheet-nya menjadi data bantu untuk membedakan dengan sheet master data. Sobat Leo, berikutnya kita akan isi area sel yang kosong. Biasanya kita akan mengetikkan secara manual seperti ini. Namun cara ini akan memakan waktu yang cukup lama. Atau kita bisa mengcopy datanya satu persatu. Adakah dari Sobat Leo yang masih menggunakan cara ini? Kali ini saya akan tunjukkan cara yang berbeda, jauh lebih efisien. Perhatikan. Kita blok dulu sel B5 sampai C70, lalu tekan CTRL G,
klik spesial, pilih blank. Jika sudah, tekan OK. Tujuannya adalah kita secara otomatis menentukan area yang diblok hanya pada area yang tidak memiliki nilai atau data. Kemudian pada formula bar yang di atas ini, ketikkan sama dengan C5 sambil tekan CTRL, lalu kita tekan Enter. Hasilnya, sel yang kosong tadi kini memiliki data atau nilai sesuai dengan masing-masing kota dan lokasi pabriknya. Sobat Leo bisa cek secara detail hasil dari cara yang barusan kita lakukan tadi. Jika Sobat Leo ada pertanyaan hingga tahap ini, atau ada metode lain yang belum saya ketahui, tuliskan di kolom komentar Sobat. Saya akan sangat senang sekali jika kita bisa saling berbagi. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like channel ini Sobat. Oke Sobat, sekarang kita beranjak ke penarikan data menggunakan formula index match. Langkah pertama, sementara saya susun formulanya di sel ini, Sobat Leo, apabila kita menggunakan satu variabel lookup array, kita cukup mengetikkan sama dengan match, kurung buka, lookup value-nya adalah B7, titik koma, kita ke data bantu, blok B5 hingga B70, titik koma, match type-nya kita pilih 0, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya adalah 1 karena lokasi kota Jakarta ada di baris pertama dari area B5 hingga B7. Kenapa tidak baris kedua atau ketiga? Di situ kan sama-sama kota Jakarta. Formula ini akan tetap mencocokkan nilai yang diminta berdasarkan urutannya, kecuali ada variabel lain yang mendukung pencocokan data. Coba sekarang saya ganti nama kotanya menjadi Pekanbaru. Maka hasilnya adalah 61. Coba kita cek. Benar 61 ya Sobat. Pada tabel ini, kita akan menggunakan lebih dari satu variabel array, yaitu nama kota, lokasi pabrik, dan nama aset. Maka struktur formulanya menjadi seperti ini. Sama dengan match, kurung buka 1. Di sini kenapa kita ketikkan 1? Ya, kita harus ketikkan angka 1. Itu sudah baku. Saya sudah mencoba menggantinya dengan angka lain, hasilnya error. Jika Sobat Leo ada yang mengerti kenapa harus angka 1, tolong jelaskan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita masukkan lookup array-nya. Kita ketikkan kurung buka dulu, lalu pilih B7 sama dengan kita ke data bantu, blok B5 hingga B70, tutup kurung, lalu kalikan dengan nilai yang kedua, yaitu nama lokasi pabrik, kurung buka C7 sama dengan, kembali kita ke data bantu, blok C5 hingga C70, tutup kurung, kita ketik tanda kali. Berikutnya variabel lookup array yang ketiga yaitu nama aset, kurung buka, pilih D6 sama dengan, kembali ke data bantu, blok D5 hingga D70, lalu tutup kurung. Setelah itu ketik titik koma atau koma, sesuaikan settingan penghubung Excel di komputer Anda. Jika di komputer saya menggunakan titik koma.
Dan yang terakhir untuk match type-nya kita ketikkan angka 0. Jika sudah, tutup kurung dan tekan enter. Sebelum kita membuat formula indeks, kita atur kembali formula match tadi. Kita perlu mengunci lookup array-nya agar saat formula di copy ke sel lain, posisi lookup array-nya tidak bergeser. Untuk B7 kita kunci kolomnya saja, lalu tekan F4 pada keyboard sebanyak 3 kali untuk mengunci sel pada kolom B saja. Tanda kolom terkunci adalah munculnya tanda dolar di awal huruf B. Dan untuk lookup array di data bantu, kunci seluruh sel menjadi seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk area sel yang lain. Khusus untuk D6, yang kita kunci adalah barisnya, yaitu angka 6. Untuk kolom, biarkan terbuka. Pastikan format formula match-nya seperti ini. Oke, jika sudah, lanjut ke formula indeks. Berikut struktur formula indeks. Cukup sederhana. Langsung saja kita buat formulanya sama dengan indeks kurung buka. Untuk reference kita akan menggunakan data bantu. Kita blok area sel E5 sampai E70 karena hasil dari formula match akan kita gunakan untuk menampilkan nilai aset. Berikutnya titik koma. Untuk row 6 sementara akan saya isikan angka 1. Lalu tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya adalah 2,4 miliar. Ini adalah nilai dari baris pertama, area sel E5 sampai dengan E70. Nantinya angka 1 tersebut akan kita gantikan dengan formula match. Sobat Leo, mari kita coba kombinasikan kedua formula tersebut. Oh iya, jangan lupa untuk reference kita kunci terlebih dahulu agar selnya tidak bergeser. Jika sudah, letakkan kursor pada sel D7 dan kopikan formula indeks pada formula bar. Copy juga formula match-nya. Untuk sama dengan jangan diikutkan, cukup dikopikan dari kata match sampai ke akhir formula. Lalu kita blok angka 1 dan kita pastekan. Jika sudah, tekan enter. Oke sobat, sekarang saya akan kopikan formula ini untuk mengisi sel yang lain. Ups, ternyata ada yang error. Coba kembali kita lihat formulanya. Pasti ada area sel yang belum terkunci. Yap, benar nih. Untuk sel C7 ini belum kita kunci. Kita tekan F4 3 kali hingga pada kolom C muncul tanda dolar. Oke, saya ulang kembali mengcopy formulanya. Nah, berhasil Sobat Leo. Semua sel sudah terisi data yang bersumber dari data bantu. Silakan cek kembali untuk mencocokkan hasil formula ini dengan sumber datanya. Mari kita uji. Akan saya rubah lokasi pabrik B dari kota Jakarta ini menjadi pabrik C. Sekarang nilai tanah sudah berubah menjadi 650 juta. Sekali lagi ya, saya rubah lokasi pabrik A dari kota Makassar menjadi pabrik B. Hasilnya adalah nihil. Karena tidak ada data untuk pabrik B di kota Makassar. Oke sobat, formula indeks dan multimatch sudah kita buat. Semoga Sobat Leo bisa memahaminya.
Jika ada pertanyaan atau tutorial apa yang bisa diusulkan untuk kita bahas, silahkan tinggalkan komentarnya ya. Saya pamit dulu. Kita akan berjumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sobat Leo.